Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya sangat bersukacita karena kita dapat bertemu kembali pada renungan ini. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Saudaraku, ada banyak orang merasa khawatir akan hari esok. Namun hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan memiliki berkat yang tidak terbendung bagi setiap anak-anaknya yang setia dalam kebenaran Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang terus mengalir melampaui segala rintangan dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul berkat yang tidak terbendung. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami betapa besarnya kasih-Mu pada kami. Saat ini kami ingin belajar tentang berkat-Mu yang tidak terbendung. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk percaya bahwa di tengah tantangan apapun dalam hidup ini, pintu berkat yang Engkau buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Sertai renungan singkat kami hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita ini terjebak dalam rasa khawatir dan kita terus merasa kekurangan. Namun melalui renungan ini kita akan diajak untuk melihat suatu visualitas tentang kasih karunia Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Bukan sekedar cukup, melainkan meluap-luap. Bayangkan Tuhan sedang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya hingga wadah hidup yang kita sediakan tidak lagi mampu untuk menampung dari berkat-berkat Tuhan itu. Kasih karunia ini adalah suatu bentuk dari kasih Bapa yang ingin memanjakan anak-anaknya melebihi apa yang kita doakan atau apa yang kita pikirkan. Harapan saya setiap kalimat dalam renungan ini dapat menyentuh hati dan juga memperkuat iman Anda untuk percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kemenangan, maka berkat itu tidak akan pernah terbendung oleh situasi dunia yang ada sekarang ini. Mari kita baca firman Tuhan dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudaraku, pernahkah Anda membayangkan suatu bendungan raksasa yang menahan suatu volume air yang jumlahnya sungguh tidak terbatas? Lalu tiba-tiba pintu air itu dibuka lebar-lebar. Air itu datang dengan meluap, mengalir dengan deras dan membanjiri segala sesuatu di jalur yang air itu lalui. Itulah gambaran visual yang ingin Tuhan sampaikan ketika Tuhan itu berbicara tentang berkat-berkat-Nya.
Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 kita akan menemukan salah satu janji Tuhan yang paling berani dan sungguh luar biasa bagi kita semua. Ayat ini bukan sekedar tentang aturan agama atau suatu hitung-hitungan secara matematis mengenai uang. Ini adalah suatu ajakan, ini adalah suatu undangan untuk kita masuk dalam aliran kasih karunia yang meluap-luap. Mari kita renungkan lebih dalam lagi apa artinya hidup di bawah tingkap-tingkap langit yang terbuka. Yang pertama, ketaatan. Ini berbicara tentang kunci yang membuka pintu. Tuhan memulai janji ini dengan sebuah instruksi dalam frasa yang berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan." Seringkali kita melihat persepuluhan sebagai sebuah kewajiban yang terasa begitu memberatkan. Atau bahkan seolah-olah seperti pajak di bidang rohani. Namun jika kita melihatnya dengan kacamata kasih karunia dari cara pandangnya Tuhan, maka persepuluhan adalah bentuk kepercayaan. Membawa persepuluhan berarti kita mengakui bahwa 100% dari apa yang kita miliki itu berasal dari tangan Tuhan. Dan kita mengembalikannya 10% sebagai tanda bahwa kita ini tidak bergantung pada harta duniawi, melainkan pada Sang Pemberi harta yang sejati. Ketaatan adalah suatu langkah kaki yang akan membawa kita mendekat pada pintu gudang berkat-berkat Tuhan. Tuhan itu tidak membutuhkan uang kita, tetapi Tuhan menginginkan hati kita yang bebas dari rasa takut, bebas dari rasa kekurangan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Yang kedua, frasa yang berkata, "Ujilah aku." Ini adalah suatu undangan kasih yang berani. Ada hal yang sangat unik dalam ayat ini. Di seluruh Alkitab, kita ini sering dilarang untuk mencobai Tuhan. Namun khusus dalam hal soal kemurahan hati Tuhan, justru Tuhan itu berkata, "Ujilah aku." Ini adalah bentuk suatu transparansi dari Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan itu seolah-olah berkata kepada kita, "Aku ingin membuktikan kepada engkau betapa setianya aku." Tuhan menantang kita untuk berani melangkah dalam iman karena Tuhan itu tahu dari kapasitas Tuhan sendiri untuk memberi kepada kita jauh melampaui dari kapasitas kita untuk kita dapat memintanya. Saat kita memberi, kita ini bukan malah kehilangan. Kita ini sebenarnya sedang menanam di tanah yang paling subur di alam semesta ini. Yang ketiga, visualisasi. Frasa yang berkata, "Tingkap-tingkap langit." Kata tingkap-tingkap langit dalam bahasa aslinya sering diasosiasikan dengan suatu jendela-jendela yang besar atau suatu pintu air di langit. Bayangkan langit-langit yang selama ini seolah-olah terasa tertutup, tiba-tiba terbuka dengan lebar. Visualisasi ini menggambarkan bahwa berkat Tuhan itu bersifat vertikal. Dunia mungkin menawarkan berkat yang sifatnya
horizontal, hasil dari kerja keras kita, hasil dari koneksi kita, atau hasil dari keberuntungan manusia duniawi. Tetapi berkat yang dari tingkap langit adalah berkat yang tidak bisa diusahakan oleh manusia itu sendiri. Itu adalah suatu intervensi dari kemurahan ilahi. Itu adalah ide-ide kreatif yang tiba-tiba muncul. Suatu kedamaian di tengah badai kehidupan yang terjadi. Suatu kesehatan yang dipulihkan. Atau suatu pintu-pintu kesempatan yang tiba-tiba terbuka secara ajaib bagi kita. Yang keempat, mencurahkan sampai berkelimpahan. Kalimat yang berkata, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dalam teks aslinya mengandung makna sampai tidak ada ruang untuk menampung berkat itu. Ini adalah gambaran suatu over capacity, melebihi kapasitas. Kasih karunia Tuhan itu tidak pernah pas-pasan. Tuhan itu bukan Tuhan yang memberi dengan cukup. Tuhan adalah Tuhan yang lebih dari cukup. Mengapa Tuhan mencurahkan sampai meluap? Yang pertama, agar kita tidak sombong. Kita tahu bahwa kelimpahan itu bukan karena hebatnya kita sendiri, tetapi karena begitu besarnya keran yang Tuhan buka bagi kita. Ini bukan karena sungguh hasil kita sendiri, tidak saudaraku, tetapi sesungguhnya hanya karena kemurahan Tuhan saja pada kita. Yang kedua, agar kita menjadi saluran berkat. Air yang meluap dari suatu wadah pasti akan mengalir ke tempat yang lain. Tuhan memberkati kita sampai berkelimpahan agar kita ini memiliki sisa yang bisa dibagikan kepada orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat yang tidak terbendung bukan berarti bahwa hidup kita akan bebas dari segala masalah. Sebaliknya itu berarti bahwa di tengah masalah sekalipun ada suatu persediaan dan kekuatan dan juga sukacita yang tidak pernah habis. Seperti seorang janda di Sarfat yang tepung dan minyaknya tidak pernah habis selama masa kelaparan yang sedang melanda. Maka demikian juga dengan Tuhan dalam memelihara hidup orang-orang percaya kepada Tuhan di zaman sekarang ini. Janganlah kita sampai membatasi kuasa Tuhan dengan cara berpikir kita yang sempit. Seringkali kita ini hanya mengharapkan setetes berkat. Padahal Tuhan itu sudah siap untuk membuka pintu air di langit tercurah bagi kita. Yang Tuhan minta itu hanyalah hati yang setia dan tangan yang terbuka. Baik terbuka untuk memberi maupun terbuka untuk menerima. Hari ini mari kita periksa rumah perbendaharaan hati kita. Apakah kita masih menahan apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan atau kita salurkan kepada sesama kita? Bukan karena Tuhan itu kekurangan dan Tuhan mengharapkan pemberian kita, sungguh tidak demikian. Tetapi karena Tuhan itu ingin kita dapat melepaskan pegangan kita pada dunia ini, agar kita bisa menangkap apa yang berasal dari surga. Percayalah saudaraku,
Saat tingkap-tingkap langit terbuka, tidak ada satupun kuasa di bumi ini yang mampu dapat membendung suatu curahan kasih karunia Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Hari ini kami datang dengan hati yang penuh kerinduan untuk belajar taat, sebagaimana Engkau memanggil kami dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Tuhan, kami percaya bahwa saat kami melangkah dalam ketaatan, memberikan apa yang menjadi milik Engkau, Engkau setia pada janji-Mu. Kami membayangkan tingkap-tingkap langit yang terbuka lebar di atas hidup kami. Curahkanlah berkat-Mu yang melimpah, kasih karunia-Mu yang meluap-luap, hingga tidak ada lagi tempat yang cukup untuk dapat menampungnya. Bukan hanya berkat materi, namun biarlah damai sejahtera, juga kesehatan, dan juga sukacita Engkau mengalir dengan deras dalam keluarga dan pekerjaan kami. Jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama kami, agar kasih-Mu yang tidak terbendung ini dapat dirasakan oleh sesama kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, maka dapat membangun suatu kehidupan kita untuk terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka dapat diberkati juga melalui konten yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.